Sekarang kita lanjutkan materi persamaan trigonometri. Kemarin kita sudah belajar tentang identitas trigonometri, sekarang kita masuk persamaan trigonometri. Sebelum mempelajari persamaan trigonometri, kita perlu ingat kembali perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Karena ini sangat penting, akan digunakan pada materi persamaan trigonometri. Nah, ini adalah perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa, yaitu sudut 0 derajat, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Untuk nilai sin, cos, dan tan-nya. Nah, kita mulai dari sin. Sin itu dia mulai dari titik 0. Untuk 0 derajat dia 0. Kemudian untuk 30 dia setengah akar 1 ya. Kemudian 45 setengah akar 2, 60 itu setengah akar 3, kemudian 90 ini setengah akar 4. Boleh gitu ya cara menghafalnya. Setengah akar 4 itu 2. Setengah kali 2, 1. Itu cara mudah untuk menghafalnya. Berarti ini kita mulai dari setengah. Setengah akar 0 berarti 0. Setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, dan setengah akar 4 itu adalah 1. Itu untuk nilai sin, sedangkan untuk nilai cos itu kebalikan dari sin. Jika sin tadi bergerak dari 0 menuju sampai 1, maka cos itu dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah ke 0. Ini cuman beda ya, kalau sin dari 0 ke 1, kalau ini dari 1 ke 0, angkanya sama persis. Kemudian untuk nilai tan, cara menghitung tan itu adalah sin per cos. Jika sin 0 berarti 0 per 1. 0 per 1 sama dengan 0. Jika sin 30 berarti setengah per setengah akar 3. Setengah per setengah, setengahnya coret, tinggal 1 per akar 3. Nah ini kita rasionalkan, maka kita dapatkan sepertiga akar 3 dan seterusnya. Ini untuk yang sudut 0 sampai 90 derajat. Sekarang kita pelajari untuk yang di semua kuadran. Nah, ini ada satu putaran penuh sudut ya, dari 0 derajat kembali lagi ke 0 atau 360 derajat. Nah, ini dari 0 ke 90 itu dinamakan dengan kuadran 1. Dari 90 ke 180 itu kuadran kedua, dan 180 ke 270 kuadran ketiga, 270 sampai 360 itu adalah kuadran keempat. Coba diingat kembali pelajaran sebelumnya, pada kuadran 1 ini nilai sin, nilai cos, dan nilai tan itu semuanya positif. Maka pada kuadran 1, sin, cos, dan tan itu bernilai positif. Sedangkan pada kuadran 2, nilai positif hanya untuk sin ya di kuadran kedua. Kemudian di kuadran ketiga nilai positif hanya untuk tan. Sedangkan di kuadran keempat nilai positif hanya untuk cos. Ini perlu dihafalkan. Di kuadran 1 semua, kuadran kedua sinus, kuadran ketiga tan, dan kuadran keempat kosinus. Oke, kita lanjut ke contohnya ya. Contoh dari penggunaannya. Misalkan di sini sin 120 derajat. Sin 120 derajat berarti dia berada pada kuadran kedua ya. Dia kira-kira di sini sin 120 derajat itu ada pada kuadran kedua. Sinus pada kuadran kedua itu bernilai, ingat yang tadi di sini yang positif adalah sin, maka dia akan bernilai positif. Karena ini nanti bernilai positif, nah ingat kembali untuk di kuadran kedua itu berlaku 180 derajat kurang alfa, berlaku seperti ini ya. Maka kita cari 180 dikurang berapa yang hasilnya 120, yaitu dikurang 60. Nah maka ini sinnya akan sama dengan sin 60 derajat. Nah karena tadi nilainya positif, maka nanti hasilnya juga positif. Kita ingat kembali tabel yang untuk sudut istimewa tadi. Nah yang ini tadi perlu dihafalkan ya. Maka sin 60 itu bernilai setengah akar 3. Nah, disimpulkan bahwa sin 120 itu sama dengan sin 60 yang nilainya setengah akar 3. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua, cos 150. Cos 150 juga berada di kuadran kedua. Nah, 180 dikurang 150 berapa?
Iya benar, 30. Nah, sebelum kita tulis, kita cek di sini tadi cosnya bernilai negatif ya, karena di sini hanya sin. Cos di sini yang positif, berarti di kuadran kedua dia negatif. Kemudian 180 dikurang berapa yang 150? Yaitu cos 30. Maka hasilnya akan sama dengan min cos 30. Cos 30 adalah setengah akar 3, maka hasilnya min setengah akar 3. Oke, selanjutnya untuk nilai tan. Tan 135 derajat juga berada di sini ya. Nah, maka di sini nilai tan juga negatif. Tan 135, 180 dikurang berapa yang hasilnya 135? Ya benar, dikurang 45. Maka ini nanti hasilnya sama dengan tan 45 derajat. Kita cek di sini tan 45 itu nilainya 1, maka hasilnya min 1. Ini untuk yang kuadran kedua. Kita lanjut untuk kuadran ketiga. Misalkan yang pertama sin 240. 240 itu kira-kira berada di sini ya, 240. Nah, 240 di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga ini yang positif adalah ini semua, ini sin, ini tan. Nah, di sini yang positif adalah tan. Maka sin 240 akan bernilai negatif. Nah, pada 100, jika tadi di kuadran kedua, berapa kurangnya dari 180, maka di kuadran ketiga, berapa lebihnya dari 180, maka ditambah alfa. 180 ditambah berapa yang hasilnya 240 ditambah 60. Nah, maka di sini nilai sinnya akan sama dengan min sin 60. Kita cek tabel yang tadi, untuk sin 60 itu nilainya setengah akar 3. Maka ini sama dengan min setengah akar 3. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut untuk nilai cos. Cos 225 juga berada di kuadran ketiga. Karena di sini tan yang positif, maka cosnya juga negatif. Cos 225, 180 ditambah berapa yang 225? Ya, ditambah 45. Maka cos 225 itu sama dengan negatif cos 45. Cos 45 adalah setengah akar 2. Jadi hasilnya negatif setengah akar 2. Kemudian yang ketiga ada tan 210. Ya, berada di sini ya, tan 210. Di sini nilai tan akan positif. Maka 180 ditambah 30 akan hasilnya 210. Maka ini sama dengan tan 30 yang nilainya setengah akar 3. Oke. Kemudian untuk kuadran keempat, sin 315. Sin 315 itu kira-kira ada di tengah sini ya. Nah, ini. Nah, dia akan bernilai sin, berarti cuma di sini positif, di sini dia akan negatif sinnya. Di sini berlaku 360 dikurang alfa. Kurang ya, kalau ke sini kurang alfa. Nah, 360 dikurang alfa berarti itu sama dengan 45 ya. 360 kurang berapa yang hasilnya 315, berarti dikurang 45. Maka ini akan sama dengan sin 45. Di tabel min sin 45 itu adalah min setengah akar 2. Kemudian untuk nilai cos 300, cos di sini bernilai positif. Cos 300 itu 360 dikurang berapa yang hasilnya 300, berarti dikurang 60. Maka cos 300 itu nilainya adalah setengah. Kemudian untuk nilai tan 330, tan di sini juga negatif, maka dia akan sama dengan tan 30. Negatif tan 30 hasilnya adalah negatif sepertiga akar 3. Nah, ini contoh penggunaannya tadi ya. Sekarang kita akan lanjut ke persamaan trigonometrinya. Contohnya seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan setengah akar 3. Untuk X lebih sama dengan 0 derajat atau kurang sama 360 derajat. Kita buat dulu gambarnya. Yang pertama sin setengah akar 3, artinya di sini sinnya bernilai positif. Berarti si X ini sudutnya, yang ditanya di sini maksudnya sudutnya ya, sudut berapakah yang hasilnya setengah akar 3 untuk X yang berada di antara 0 sampai 360 derajat. Di soal sinnya bernilai positif, maka sin itu berada di kuadran 1 dan kuadran
2, maka X-nya akan berada di kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, untuk kuadran 1, nilai sin X yang hasilnya setengah akar 3 adalah, kita cek di sini, X yang setengah akar 3 itu adalah 60, maka di sini X-nya sama dengan 60 derajat. Di kuadran kedua, nah kita ingat lagi tadi untuk kuadran kedua, 180 dikurang alfa. X-nya berapa? Tinggal 180 dikurang 60, jadi X-nya 120. Apakah di sini juga ada X? Tidak ya, karena di sini yang positif hanya untuk tan, sinnya akan negatif. Jadi himpunan penyelesaian untuk sin X sama dengan setengah akar 3 adalah 60 dan 120. Gampang kan? Tinggal menghitungnya. Kemudian contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari cos X setengah akar 3. Sekarang untuk cos X. Cos X setengah akar 3, berarti di sini X-nya positif. Kalau X positif berarti dia berada di kuadran 1 dan ini semua, ini sin, ini tan, ini cos 1 dan 4 ya. Maka X itu akan berada kuadran 1 dan kuadran 4. Untuk kuadran 1 yang nilainya setengah akar 3 adalah 30 derajat, maka X-nya 30 derajat. Untuk di kuadran keempat, kita ingat tadi rumusnya adalah 360 dikurang alfa. Tinggal kita kurangkan 360 dikurang 30. Hasilnya adalah 330. Maka di sini himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 330 derajat. Nah, langkahnya sebenarnya yang pertama kita cek nilainya. Kalau dia positif, dia berada di kuadran mana saja. Kalau dia negatif, cek juga di mana. Nanti tinggal kita hitung menggunakan rumus yang sebelumnya. Oke, bisa dipahami ya. Ini ada 2 contoh soal sederhana yang bisa diulangi untuk agar lebih paham. Setelah paham materi yang ini, untuk 2 contoh ini, boleh dikerjakan latihan berikut ini ya. Ada latihan 3 soal. Yang pertama, tentukan nilai HP dari sin X yang sama dengan setengah, min setengah ya, kemudian cos X. Dan yang terakhir untuk tan X dengan sudutnya berkisar dari 0 sampai 360 derajat. Ini dibuat di latihannya, dikumpulkan hari ini. Seperti biasa, Ibu tunggu sebelum jam 5 sore.